Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak di media belajar online. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Masih tetap semangat kan? Bapak berharap kalian masih terus bersemangat dalam belajar, walaupun pembelajaran kalian dilakukan secara jarak jauh. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Bersyukur atas keberagaman. Pemetaan kompetisi dasar pembelajaran 1 terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Pada IPS, kalian diminta untuk mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Serta menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kalian diminta untuk mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, ataupun visual, serta menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Pada mata pelajaran IPA, kalian diminta untuk menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, serta menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Adapun tujuan pembelajarannya dapat kalian baca pada teks yang ada, di mana tujuan pembelajarannya terdiri atas 6. Apabila sudah kalian baca dengan baik, kita lanjut ke pembelajarannya. Anak-anak, Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya, yang kesemuanya itu perlu kita syukuri karena kita dapat menikmatinya. Kali ini kita akan berbicara tentang makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli. Kalian akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi yang merupakan makanan tradisional Betawi, seperti yang tampak pada gambar di samping. Kali ini teks yang ada akan Bapak bacakan, kalian cukup mendengarkan. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah,
gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang ke kawah lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampungnya sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Baik anak-anak, apakah kalian sudah mendengarnya dengan baik? Bila sudah, kita akan lanjut. Setelah kalian mendengarkan dengan baik teks lisan yang Bapak bacakan tadi, maka kalian juga harus mengetahui cara menentukan gagasan pokok ataupun gagasan pendukung pada teks lisan tersebut. Cara menentukan gagasan pada teks lisan yang pertama adalah mendengarkan dengan seksama setiap paragraf yang dibacakan, menuliskan setiap kalimat dari teks yang dibacakan, menentukan kalimat pokok paragraf, menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas, menentukan gagasan pendukung dari kalimat pendukung dalam setiap paragrafnya, yang terakhir mengulang kembali setiap langkahnya untuk setiap paragraf yang ada pada teks. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Bila sudah, berikutnya cobalah kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada tiap paragrafnya. Tulislah dalam diagram yang ada. Buatlah diagram tersebut sebanyak paragraf yang ada. Oke anak-anak, kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya. Bapak ingin bertanya sama kalian, siapa di antara kalian yang suka sekali dengan makanan tradisional? Ya, Bapak pun sangat suka dengan makanan tradisional. Hampir setiap harinya, di setiap paginya, Bapak selalu mencari yang namanya nasi uduk untuk sarapan pagi Bapak. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga menyukai makanan khas daerah lain? Mari kita lihat dan kita pelajari lebih lanjut. Baiklah anak-anak, di papan atau di layar gadget Anda, di layar gadget kalian, terdapat beberapa contoh makanan khas daerah. Ada sego jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesianya, merupakan makanan khas Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang sendiri berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Berikutnya ada nasi pecel. Kalau nasi pecel Bapak yakin anak-anak pasti sudah mengenalnya dengan baik. Berikutnya ada lontong sayur, yang merupakan makanan tradisional yang sangat umum kita temukan di hampir setiap pelosok di Jakarta. Ada nasi kerawu,
yang merupakan makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi. Kemudian ada nasi gudeg. Ini pun merupakan makanan khas yang sangat sering terlihat di kota Jakarta. Anak-anak, apakah kalian pernah mencoba salah satu dari makanan tradisional yang ada di Indonesia? Bila kalian pernah mencobanya, ceritakanlah pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat tempat kau makan, asal makanannya, bagaimana makanan tersebut dibuat, dan siapa yang sering memakannya. Kemudian carilah 5 makanan khas daerah beserta asal daerahnya. Bila semuanya sudah kalian kerjakan, kirimkanlah hasilnya berupa foto tugas melalui Classroom ataupun WA. Anak-anak, kita beralih ke pembelajaran berikutnya. Bapak harap kalian masih ingat dengan pembelajaran tentang bunyi, tentang perambatan bunyi. Baiklah, kali ini kalian akan melakukan percobaan mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Kalian bisa baca di layar kaca kalian. Apabila kalian sudah selesai membacanya, kalian lakukan percobaannya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percobaan yang kalian lakukan. Yang pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Yang ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Kirimkan jawaban kalian berupa foto buku tugas melalui Classroom ataupun WA. Anak-anak, apabila kalian masih ingat dengan perambatan bunyi, maka kalian pun harusnya masih ingat bahwa perambatan bunyi membutuhkan media sebagai penghantar. Adapun medianya bisa berupa zat cair, bisa berupa benda padat, ataupun bisa berupa benda gas. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, kita dapat menyimpulkan sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Detak arloji menggetarkan udara di dalam rongga tabung hingga mengenai benda di ujung tabung. Detak arloji dapat terdengar ketika ujung tabung terdapat piring, cermin, ataupun papan. Sebaliknya, detak arloji tidak dapat terdengar ketika di ujung tabung terdapat bantal, boneka, dan selimut. Permukaan benda yang keras, rata, dan padat, serta tidak berongga dapat memantulkan bunyi. Piring, cermin, dan papan memantulkan getaran bunyi di dalam tabung sehingga bunyi dapat terdengar. Sedangkan permukaan benda yang lenak atau lembut, tidak padat, dan memiliki rongga dapat menyerap bunyi. Bantal, boneka, dan selimut menyerap getaran bunyi di dalam tabung sehingga bunyi tidak dapat terdengar. Baiklah anak-anak, apabila semuanya telah kalian coba, kalian sudah menjawab pertanyaan yang ada. Berikutnya adalah kalian harus membuat tulisan
mengenai laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kalian lakukan. Kalian bisa lihat contoh bentuk laporannya. Buatlah seperti contoh yang ada. Apabila sudah kalian kerjakan, bisa kalian kirimkan melalui Classroom ataupun WA. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait dengan percobaan yang dilakukan. Sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap. Kalian bisa baca bagaimana sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap pada gambar yang ada. Apakah kalian sudah membacanya dengan baik? Bila sudah, kita akan lanjut kembali. Macam-macam bunyi pantul. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak terlalu jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Sebagai contoh, ada pada gambar di sampingnya. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Bapak berharap pembelajaran kali ini dapat dimengerti dengan baik oleh kalian. Bila ada yang tidak dimengerti, silakan hubungi Bapak. Atau kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian, baik ayah kalian, ibu kalian, maupun kakak kalian. Pesan dari Bapak, selalu menjaga semangat untuk belajar, selalu menjaga kesehatan, dan selalu menjaga kebersihan. Sekian dari Bapak. Terima kasih.